Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Zulpani. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Pak Arif. Oke, gimana kabarnya nih Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, oke, nampaknya pagi hari ini pada senyum-senyum kayak nampaknya beringat nih, macam habis dapat jackpot nih Pak ya. Oke, pada saat ini kita jumpa di dalam Gmail yang mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Zulpani sebagai coach dan Bu Santi sebagai coach dan saya sendiri sebagai observer atau sebagai pengamat yang nantinya akan mengamati jalannya coaching pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya ingin berdiskusi dulu atau mengajukan pertanyaan dulu terkait persiapan coach ya, terkait persiapan coach pada pagi hari ini. Gimana kabarnya Pak Zulpani? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Oke, baik. Udah sarapan ini Pak tadi Pak? Udah Pak. Oke, baik. Ini Bapak bisa nggak ceritakan terlebih dahulu mengenai tunggu bentar Pak ya, mengenai garis besar isi coach yang akan disampaikan nanti ini Pak. Iya, saya akan nanti melakukan coaching dengan Bu Santi dan berharap nanti coaching itu akan mengarah kepada dan berusaha nanti coaching tersebut akan mengarah kepada alur Tirta Pak Arif. Kira-kira begitu Pak Arif. Oke, baik. Selanjutnya ini Pak mengenai kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan ini kan ada 3 kompetensi. Ya. Itu di antara 3 itu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu Pak Arif, ada 3 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin saya observasi secara spesifik itu adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Arif. Oke, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik dari kompetensi coaching yang Bapak ingin ingin tingkatkan pada sesi coaching kali ini, yaitu menggunakan pertanyaan berbobot. Kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak indikator yang ingin Bapak capai, apa yang ingin Bapak tingkatkan kompetensi mengenai menggunakan pertanyaan berbobot tadi? Iya. Adapun indikator dari observasi secara spesifik yang saya lakukan ya yaitu ini tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Arif ya. Nah, nanti melalui pertanyaan yang berbobot ini nanti yang saya sampaikan nanti bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang kedua, dengan pertanyaan yang berbobot tersebut diharapkan nanti bisa muncul ide-ide baru yang dapat diterapkan oleh coach. Begitu Pak Arif. Oke, baik. Selanjutnya karena memang tadi Bapak sudah menyampaikan indikator mengenai kompetensi yang akan Bapak capai. Ini saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk langsung saja melaksanakan coaching kepada Bu Santi. Ya, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Arif. Assalamualaikum Bu Santi.
Bu Santi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Iya, gimana kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, Bu Santi, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Ya, dan Siap. kita akan berbicara sebagai mitra atau rekan sejawat. Saya sebagai coach tidak merasa berada pada level yang tinggi karena kita sama. Baik Ibu, apa yang ingin Ibu ceritakan pada sore ini? Terima kasih ya kepada Pak Zul yang sudah memberikan eh, waktu berharganya untuk memberikan saya apa namanya, bimbingan untuk permasalahan saya nih, Pak. Saya ada Ya, permasalahan dalam pembelajaran saya di kelas, yakni saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran berbasis proyek ya, Pak. ya, Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek ini, saya menginstruksikan murid saya untuk menyediakan alat dan bahan untuk membuat produk, yaitu berbentuk ukulele dalam materi gelombang bunyi. Nah, karena anak SMA pulangnya kan full day ya, Pak, pulangnya sore. iya, Jadi, mereka itu, melaksanakan proyek mereka itu sebagian besar di sekolah. Jadi alat dan bahan itu saya instruksikan untuk ditinggal di kelas. Dan ternyata pada minggu kedua pelaksanaan proyek, itu alat dan bahan mereka itu banyak yang hilang, terutama pada murid kelompok yang sebenarnya punya potensi yang bagus, mereka punya ide-ide kreatif. Yang kedua, permasalahannya itu muncul yaitu adanya, kelakuan tidak terpuji dari murid saya yang lain mungkin di luar kelas, yang mencoret-coret dinding kelas dengan pilok yang seharusnya digunakan untuk finishing daripada produk yang harus mereka buat, gitu. Jadi ada komplain dari guru ataupun, rekan kerja yang lain terhadap pembelajaran saya di, kelas dan murid-murid merasa tidak aman gitu dalam melakukan pembelajaran proyek ini. Itu permasalahannya, Pak. Sementara saya ingin sekali tetap melaksanakan proyek ini gitu, karena ini model pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas dan inovatif dalam pembelajaran. iya. Oke, berarti Itu sih, Pak. dari percakapan tadi ada dua permasalahan ya Bu ya. Yang pertama siswa tidak menyimpan alat praktek, kemudian yang kedua ada kelakuan tidak terpuji dengan mencoret-coret dinding ya, ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Iya Ibu iya, Pak. apa kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri Ibu eh, untuk menanggulangi tindakan siswa tersebut? Kekuatannya, Pak, sebenarnya di sini kekuatan yang saya miliki dalam melaksanakan pembelajaran ini, yaitu, saya Mmm, memiliki wawasan yang bertambah semenjak adanya ikut, apa namanya, program guru penggerak ini, yaitu, pembelajaran yang berdiferensiasi ini membutuhkan, sifat lentur dari seorang guru ya, itu kekuatan saya, kemudian yang datang dari diri saya, kemudian kekuatan yang dari luar itu, eee, sekolah dan murid memiliki, apa namanya, visi yang sama dalam, mencapai tujuan pembelajaran ini tadi, yaitu ingin menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Itu sih Pak kekuatan saya, yang Iya, membuat saya, eee iya. Baik Ibu, berarti ya ada manfaatnya juga ya Bu ya kita mengikuti guru penggerak ya, terutama iya sangat dalam banyak Pak, ya, sangat banyak bagi saya. terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu ya. Heeh, Nah, menurut iya Pak. pengamatan Ibu ada tidak ukuran berhasil bukan, menurut pengamatan Ibu apa ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan dari permasalahan ini? Nah itu dia tadi ya Pak ya, saya berharap dengan adanya sesi coaching kali ini, saya menemukan solusi
terutama itu bagaimana pembelajaran proyek yang saya laksanakan di kelas itu terasa aman dan menyenangkan bagi murid. Baik Ibu, bagaimana tindakan Ibu agar ini nanti akan berhasil di masa mendatang? Strategi saya seperti ini ya Pak ya. Saya dalam hal ini, yang pertama saya lakukan itu saya membicarakan atau berdiskusi dengan, guru BK terkait tindakan tidak terpuji nih ya, Pak, ya, bahwasanya ada siswa mungkin di dalam kelas atau di luar kelas yang melakukan tindakan tidak terpuji ini. Jadi saya berkonsultasi dengan guru BK terkait tindakan ini. Kemudian, saya juga bekerja sama dengan wakil kesiswaan karena ini bisa jadi dilakukan oleh siswa yang berada di tingkatan yang berbeda. Nah, dalam hal ini saya butuh, apa namanya, bekerja sama dengan, pihak guru lain. Itu yang saya laksanakan strateginya yang pertama. Yang kedua, Pak, untuk sementara saya supaya aman meletakkan barang-barang proyek itu atau mengerjakan proyek itu mungkin khusus di ruangan labor fisika yang, tidak, diintervensi oleh mata pelajaran lain. Iya, Demikian, Pak. iya. Berarti Ibu tidak sendiri ya. Nanti Ibu bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru PK, kemudian ada wakil kesiswaan juga ya, Bu ya. Nah, dari Iya. kedua strategi tadi ya, Bu ya, tindakan mana yang menurut Ibu yang berhasil dilakukan? Sepertinya tindakan yang pertama, Pak, karena saya, eee kalaupun dilaksanakan di labor, labor itu kan tidak hanya milik kelas 11 saja, tapi ada juga kelas 10 dan kelas 12 yang memakainya. Jadi nanti bisa juga terjadi kejadian yang sama, Iya. kalau dari segi, kompetensi sosial emosional anak tidak dikelola dengan baik di sekolah. Jadi saya memang harus melaksanakan pilihan yang pertama itu, yaitu saya bekerja sama dengan guru BK dan wakil kesiswaan dalam, menumbuhkan kompetensi sosial emosional murid, supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang sama, begitu, Iya, Pak. iya, bagus sekali Ibu ya. Kemudian Ibu, kapan kira-kira Ibu bisa melakukan hal tersebut? Bekerja sama Secepatnya, Pak, dengan, karena ya, lanjut Ibu. ya secepatnya, karena kayak kemarin saya sudah berkonsultasi dengan wali kelas yang pertama saya lakukan, kemudian dengan guru BK, jadi sudah ada sebenarnya komunikasi saya dengan, kedua elemen ini dari guru BK dan wali kelas. Mungkin kesiswaan saya nanti butuh butuh, kepala sekolah juga dalam memberikan instruksi begitu, Pak. Baik Ibu, kalau bisa saya tahu Ibu, secepatnya itu kira-kira di tanggal berapa Ibu? Nanti biar bisa kita lihat progres ke depannya. Hari Mungkin besok. paling lama minggu depan harus sudah terlaksana ini Pak, yang saya rencanakan ini untuk berkoordinasi dengan, wakil kesiswaan, paling Iya, lama karena ini menyangkut keberlangsungan pembelajaran saya. iya. Heeh. Baik Ibu. Kira-kira Ibu berapa lama progres atau kemajuan yang Ibu harapkan agar nantinya siswa-siswi kita tersebut mampu apa namanya itu eh, bekerja sesuai dengan yang kita harapkan Ibu. Karena ini sudah berjalan ya Pak, mungkin paling lama 2 minggu karena, sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan guru BK dan dengan wali kelas yang, bermasalah ini tadi. Jadi mereka membantu saya dalam, mengidentifikasi, menginterogasi, sampai mencari, mencari peluang-peluang daripada, permasalahan ini agar bisa diselesaikan begitu. Ya sekitar 2 minggu lah paling lama. Oke, kalau boleh saya tahu Ibu, kapan Heeh. bisa kita tinjau lagi perkembangannya Ibu? Minggu depan, Pak, minggu depan sudah bisa karena kan saya bilang tadi kan Ya, begitu
saya sudah bisa berkoordinasi dengan wakil kesiswaan, karena wakil kesiswaan ini kan tingkatannya di atas saya ya, Pak, ya. Jadi, saya membutuhkan kepala sekolah sebagai, orang yang bisa memediasi, ataupun orang yang bisa menginstruksikan wakil kesiswaan untuk bisa membantu saya dalam menangani masalah ini. Jadi Oh, minggu depan udah bisa itu, Pak, iya. insyaallah. Baik, berarti minggu depan kita sudah bisa melihat perkembangannya, Ibu ya. Baik, kita sepertinya Heeh, sudah di iya, Pak. penghujung ini, Ibu. Kira-kira Iya. apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita tadi, Ibu? Yang saya sudah dapatkan ya, Pak, ya, sebenarnya mungkin, saya sudah bisa menemukan solusi gitu ya, tetapi solusi itu kan masih di dalam kepala saya gitu ya kan, Pak. Karena saya butuh dukungan dari orang-orang yang lebih kompeten dalam mengimplementasikan ide-ide yang ingin saya kembangkan di kelas, khususnya dalam menangani masalah ini gitu. Jadi dengan adanya Pak Zulpani memberikan saya, penguatan seperti ini, saya jadi semakin yakin bahwasanya, kelak ke depannya pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek yang saya terapkan ini menjadi lebih, eee, aman dan lebih nyaman terlaksana di dalam kelas-kelas yang saya kelola. Itu sih, Iya, Pak. iya. Berarti kita sudah menemukan, berarti Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi ya, Bu ya. Iya, Iya, Pak, iya. sudah, Baik, Ibu. alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Demikian ya, Bu ya. Mudah-mudahan yang kita harapkan ini tercapai hendaknya demi kesuksesan peserta didik kita. Terima kasih, Ibu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zulfani, Bu Santi. Alhamdulillah sudah selesai melakukan coaching, di mana pada saat ini sudah berhasil ya, sudah berhasil Bu Santi menemukan solusi, uh, di mana persoalan yang dialami oleh Bu Santi yaitu tentang uh, penugasan pembelajaran diferensiasi berbasis proyek, di mana ada persoalan-persoalan terkait kenakalan-kenakalan peserta didik ya Bu ya, yang tidak bisa terkontrol. Kemudian secara garis besar proses coaching yang sudah dilaksanakan itu sudah sesuai dengan alur yang mana tadi sudah dimunculkan tujuannya dari coaching ini, kemudian sudah dijelaskan, Pak Zulpani juga sudah menggali, sangat antusias, sangat bersemangat dalam menggali potensi-potensi kelebihan yang dimiliki oleh Bu Santi. Kemudian Pak Zulpani juga sudah berusaha untuk bukan mencari ya, mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang mana Bu Santi dapat terarah mencari solusinya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian juga adanya rasa tanggung jawab dari Pak Zulfani yang saya lihat untuk bagaimana mendorong, memepet terus supaya Bu Santi bisa menggali potensinya sehingga menemukan solusi yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian mungkin itu saja secara singkat garis besar yang bisa saya simpulkan dari coaching yang dilaksanakan pada pagi hari. Selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Zulpani selaku coach. Tadi Bapak sudah melakukan proses coaching. Pada saat melakukan coaching ini tadi, apakah yang Bapak lakukan itu sudah indikatornya yang Bapak sampaikan ketercapaian di awal tadi itu apakah sudah sesuai atau pengembangannya sesuai dengan yang diinginkan, Pak? Iya, tadi salah satu indikator yang ingin saya kembangkan itu adalah eh, dengan mengajukan faktor yang tampak dari pengembangan yang saya lakukan.
tadi pada saat coaching itu Pak Arif, yang jelas solusi sudah nampak, kemudian juga sudah ada ide-ide baru yang dimunculkan oleh Ibu Santi. Demikian Pak Arif. Oke, baik Pak. Nah, berarti intinya indikator sudah tercapai kedua-duanya Pak ya. Ya. Oke. Jadi tadi Bapak kan sudah menyampaikan mengenai kompetensi indikator yang sudah Bapak capai pada pelaksanaan coaching pagi hari ini. Selanjutnya ke depannya indikator kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan sehingga dapat ketiga indikator tadi itu dapat Bapak kuasai dengan baik. Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching berikutnya itu Pak Arif adalah kehadiran penuh dan mendengar aktif. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, nanti bisa lebih saya kembangkan lagi agar coaching terlihat sempurna, Pak Arif. Oke, baik. Jadi tadi juga saya sudah mungkin menilai, menyimak dari pelaksanaan coaching yang telah dilakukan. Jadi pelaksanaan ini tadi sangat sangat luar biasa ya Pak Bupati, begitu antusias, begitu bertanggung jawab, begitu luar biasa dalam menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Santi, sehingga Bu Santi terarah dapat menemukan solusi yang sesuai dengan apa yang jadi selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku observer. Memohon maaf jika di dalam pelaksanaan coaching kita pada pagi hari ini saya selaku observer terdapat banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Saya akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.